wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sini Bu Bapak, diterang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali tentu kita tidak pernah berhenti dan bersyukur kepada Allah SWT, yaitu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga berselawat kepada Nabi, yaitu dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yaitu bapak dan ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah yang masih istiqamah sampai pagi hari ini. Tentu kita bersyukur sekali lagi masih bisa datang ke masjid ini dalam rangka juga melaksanakan panggilan Allah, yaitu nida Allah, panggilan Allah untuk salat subuh pada pagi hari ini. Alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan oleh Allah. Di samping nikmat iman, iman Islam, dan juga tidak salah dari nikmat kesempatan. Seandainya kita sehat, ada iman, tetapi kita tidak sehat, tentu tidak bisa melangkah di sini, hanya mendengarkan panggilan Allah saja. Ya mungkin dulu kalau sudah kita terbiasa melaksanakan sholat ke masjid, selagi kita kuat, selagi kita mampu. Nah sekarang mungkin ada saudara kita yang tidak kuat ke masjid, kaki tidak bisa dilangkahkan lagi, jadi tergeletak sampai tidur. Tapi Allah akan tetap memberi pahala seperti yang kita kerjakan biasa. Itu dalam tabungan kita untuk hari tua. Kalau kita dari muda masih rutin melaksanakan amal sekecil apapun. Bapak dan Ibu, judul kita pada hari ini adalah penyakit rohani. Kalau minggu kemarin saya mengatakan itu memberi makan jasmani dan rohani. Sekarang penyakit rohani, ya. Karena kita tahu, kita yakin semua manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, ya. Jasmani dan rohani. Jadi kalau jasmani itu bagian kasar, ya, tubuh kita nampak wajah lihat, nampak dilihat, dimantu, dirasakan. Nah itu namanya jasmani kasar. Tapi kalau rohani itu sesuatu yang halus, yang tidak bisa kita lihat. Bagaimana? Bagaimanapun kita untuk melihat itu rohani, itu tidak akan bisa. Allah sendiri mengatakan, yaitu yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhi min amri rabbi. Bertanya engkau ya Muhammad tentang ruh. Bagaimana ruh itu?
Lima rohani itu, lima roh itu. Itu katakanlah kata Allah, kulir ruhu, katakan roh itu urusan Tuhanku, ya. Dan wak kaji roh tu bantu bantuannya roh tu. Itu tidak boleh dikaji, itu urusan Allah tu. Biarlah Allah yang ngurus rohnya. Tapi awak punya roh kan bapak dan ibu? Bapak dan ibu punya roh enggak? Karena Allah menjadikan jasad kita dan ruh kita. Kalau kita tidak punya ruh, hanya jasad saja, itu namanya al-maut. Sudah mati kita namanya. Bisa menggarilek. Jadi jasad kita digerakkan oleh yang halus tadi. Makanya kita bisa bergerak, bisa kemana-mana. Nah, itu apa ya? Kita harus kaji itu di dalam tubuh kita sendiri. Itu kan kaji tubuh, bukan kaji tubuh. Itu Allah menyuruhkan. Kenapa? Tubuh kita itu kalau jasad itu diciptakan Allah dari tanah, kepada ibu ya. Di mana tahu Allah menciptakan dari tanah? Nah, itu dikecekkan oleh Allah dalam surat Al-Isra itu wabada khalqal insana min tin. Awal mulanya diciptakan manusia itu dari tanah. Kan cerita saya sama pokoknya itu tanah. Jadi harus ada dalilnya, tidak dalil akal, dalil nakli. Dalil nakli itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada sumber awak, ada rujukan awak. Tidak kecek orang sana itu, kecek orang itu. Jangan kecek orang itu, apa buktinya? Itu namanya dalil nakal. Kalau dalil akal saja tidak bisa diterima apa itu. Akal apa macam-macam, ya. Bisa berbaik, bisa elok, bisa tidak. Jadi kalau berdalil nakal, kalau ada dalilnya yang kuat, apalagi Allah mengatakan, itu wajib kita mengikutinya. Harus kecil orang pada ibunya. Jadi di mana tahu manusia ciptaan dari tanah? Kan tahu Adam ciptaan dari tanah. Nampak dewa. Di mana tahu gitu. Jadi dalilnya ada dalam Al-Quran. Wabada khalqal insana min tin. Tin itu artinya tanah Bapak Ibu ya. Tin bukan tin ya, kalau tin buah tin, tapi tin to ya, bukan ta. Jadi itu bedanya. Kalau salah sampai tin itu dari buah tin, dari pohon tin. Tapi tin to, kalau ta tin ta. Nah, beda Bu, sampai keluar beda Bu ya. Kalau di Al-Qur'an berbeda itu dan mutajud. Kalau to itu tabah, to. Sama dengan syaitan. Dan syaitan Bu ya, berbeda artinya Bu ya. Ya. Jadi kita mengucapkannya ya. Itu makhrajnya ada, sifatnya berbeda. Itu dalam Al-Quran, baca Al-Quran harus sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kena lain artinya salah besar. Lain artinya sabit pada ibu. Wah sabit apa? Syakirin. Wah baca sakirin. Kan sama sah. Bedanya sa titik 3 dan sin dapat titik. Kalau syakirun artinya bersyukur, orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih. Oh sampai syakirin artinya jauh beda Pak. Kurang mabuk artinya Pak Ibu. Jadi Pak ya. Itu bedanya Pak Ibu. Karena itu adalah bahasa Al-Quran, ya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Harus batu-batu menyampaikannya. Jangan salah-salah. Jadi Pak Ibu ya. Tahu awak diciptakan dari tanah, awal manusia pertama diciptakan dari tanah. Itu Nabi Adam, nenek moyang kita semua. Nah, dikecek Allah dalam surat Al-Isra tadi. Jadi di awal bada'ah itu mulai di awal khalqal penciptaan insan manusia. Ya. Awal penciptaan manusia itu adalah min tin, yaitu dari tanah. Nah, mungkin tahu sejarahnya, tahu rupanya, tapi dasarnya anak tahu semua. Kemudian roh dari yang halus itu Allah yang menyiapkan roh kepada kita. Mungkin saya baca kemarin Bu ya, sebelum roh dititipkan Allah, langsung Allah menyiapkan roh kepada jasad kita masih dalam rahim ibu kita. Nah, itu namanya kita tahu roh itu ada, tapi nak nampak bentuknya di mana taknya, bara panjangnya, bara dadanya kan cuma ibu ya. Tapi ada, wak yakin ada, wak rasakan dengan ada roh kita bisa bergerak ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tidak boleh wak tanya roh itu urusan
Allah, urusan Tuhan, jangan digali-gali ditanyoi gilo ada Bapak Ibu ya. Di roh tuh udah bisa dicari. Hanya wak tahu roh tuh dengan gejala-gejala di baru tuh. Itu roh tuh ada. Ada gejala-gejalanya. Ya. Apa gejalanya? Tando-tandonya roh tuh ada, yaitu bisa wak menangkap atau menyimpan, ya, menyimpan pengertian, mengingat. Jadi bisa wak mengingat. Itu jalannya tuh. Berpikir wak ingat kan, bisa tuh tak simpan di hati wak. Kemudian berpikir, kan wak pikir Pak Ibu ya. Berpikir, berkemauan, punya hasrat, punya kemauan awak tuh. Coba jasad saya nak daru bisa punya kayak ingin cita-cita bu, wak ingin makan kari lampa, bisa Ibu? Tidak ada kemauan awak dah. Dia ada roh tadilah. Roh itu gejala-gejalanya, tanda-tandanya kita punya roh, ada roh tuh. Cara berpikir punya kemauan gembira wak senang hati wak. Sedih, lain bentuknya gembira dan sedih itu berlawanan. Kalau orang sedih Pak, kalau matonya. Ya Pak. Apa bedanya gembira dengan sedih Bapak dan Ibu? Tahu wak nampak di wajah wak, di jasad wak dan kasar tadi. Itu sedih itu mah. Nampak di forum wajahnya hanya memandang saya agak muram saya itu sedih, ada masalah tu, tahu kan ada roh tadi, kemudian dia gembira, kadang hati gini ya, nikmat bahagianya gini, kan Bapak Ibu ya, itu adalah gejala dari roh Bapak Ibu ya. Nah, itu tanda-tandanya, ciri-cirinya. Ya tambahin buat Bapak Ibu ya, itulah alami selama tapi tidak tahu namanya. Kemudian susah dan sebagainya, itu adalah tanda punya kita punya roh, gejala-gejala. Ini bentuk roh anda tahu doh. Dalam diri sendiri punya roh. Roh kita itu, nyawa kita itu dekat dengan urat leher kata di mana letaknya? Nak nampak doh punya di mana letaknya di badan aku nak lo nampak cuma tanda-tandanya ada siko masih menggari awak Ibu ya. Masih bisa awak kok kama-kama itu masih dorong. Kalau orang meninggal pada Ibu ya, itu kan nyolah pingsan masih ada aja masih ada ngari itu roh tapi nak nampak bantu apa dah sampai kapun jangan awak tanya bantu arah keluar daripada awaknya awak mati indah lo tu bantunya kamalor tu paye dari mana lain ada tinggal jasad awak saya tu roh apa paye tabang cuba cari awak tu tangkol aja sampai paye roh awak tu kalau ingin buktikan tidak bisa pada itu adalah urusan Tuhan kita. Min amri rabbi itu urusan Allah dan satu-satu. Nah, jadi kalau dibikin asik yang usah pada Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu, jasmani dan rohani itu apa Ibu? Itu bisa sakit, bisa sehat. Nah, Bapak ya. Kan dia jasmani dia makan, rohani makan. Jadi kalau jasmani dan rohani itu bisa sehat dan bisa pula sakit. Yakin Bapak dan Ibu tuh. Ada rohani sehat, jasmani sehat, jasmani sakit, rohani sakit. Kalau jasmani sakit itu akan nampak oleh orang pada Ibu. Batu betidusnya sakit gitu mah. Ibu ya, kan Ibu ya. Jasadnya sakit. Tapi kalau rohani sakit tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya sendiri. Kalau jasmani bisa orang tahu apa Ibu. Tentu sesuatu itu ada sebab, ada akibatnya. Aku sakit jasmani, aku sakit rohani. Cuma orang tahu sakit jasmani pada umumnya orang tahu semua Pak Ibu. Sebab penyakitnya. Hanya sakit itu hanya jatuh jadi kecelakaan, patah kakinya. Apa Ibu ya? Jasadnya atau berjahit kepalanya atau operasi kakinya jatuh. Nampak. Tapi kalau rohani sakit banyak orang tak tahu, bahkan diabaikan oleh orang. Kalau jasmani tentang sakit jasmani malah manusia itu sangat dahsyat sekali mengusahakannya. Berdirilah rumah sakit, ya. Rumah sakit dari yang klinik sampai ke rumah sakit besar. Kemudian adalah sekolah dokter, kedokteran, kesehatan segala macam. Berdirilah ada apotek untuk mengobati jasmani. Tetapi
Kalau penyakit rohani banyak disepelekan orang, bahkan diabaikan oleh orang banyak. Jadi sekarang penyakit rohani itu bahkan lebih dahsyat dari penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani bahayanya hanya untuk yang punya diri sendiri yang kena penyakit jasmani. Tapi kalau rohani pribadinya kena orang lain akibatnya, dan juga sampai ke orang lain dan sampai negara sendiri kalau ada penyakit rohani seseorang pada ibunya. Kenapa? Kalau ada penyakit rohani misalnya bisa dibikin penyakit jasmani. Contohnya pada ibu ya, dibikinlah penyakit menular, dibikinlah virus pada ibu ya. Kita kena ibu COVID dulu pada ibu. Itu bahaya penyakit rohani Bapak. Ada orang penyakit rohani tapi dia tidak tahu. Dibikinlah untuk kepentingan diri sendiri, untuk bisnis sendiri, mendatangkan penghasilan diri sendiri. Tersiksalah semua orang. Sehingga masjid tidak ada orang. Di masjid sholat tidak ada sejadah pada ibu. Ya. Itu kerjanya karena orang ada penyakit rohani Bapak dan Ibu. Kita tidak sadar. Ada kepentingan untuk mencari bisnis, melakukan ini segala macam. Semuanya sepi. Asa sakit seketik awak sosial awak berkurang pada ibu. Mana ada penyakit rohani ibu ya? Ada orang seketik bersin awak takut. Menular ke kok? Ada orang betul seketik itu COVID tu. Ibu ya. Itulah rusak jiwa orang semua karena ada penyakit rohani bagi orang. Itu adalah bagi orang yang lebih tinggi atau pemimpin kita ibu ya. Kalau sekarang mana percaya oleh pada ibu ya? Percaya inilah dah, karena itu adalah perbuatan manusia. Itu adalah mempunyai penyakit rohani, nak nampak penyakit rohani tapi dampaknya kepada orang banyak, ya. Masih tidak ada oleh itu jauh dari agama. Sedangkan Allah mengatakan Ibu ya, saf rapat, urus dan rapat. Kini saf beban batin silang, tidak rapi do jarang-jarang. Jadi nak bunuh gabungan awak limpahnya, hubungan sosial kita habis. Itu kita sadari. Kenapa? Terjadinya tahu kita telah terjadi pada ibu. Kan bisnis tu Pak Ibu. Kalau bayi kan naik pesawat, swab dulu barang bayi ya. Harus disuntik ya Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu ya. Harus disuntik dulu. Boleh Bapak Ibu. Kalau nak suntik tak boleh, apa nama itu disuntik itu? Divaksin ya. Dipasok dan pasok bahkan dioto di stop orang bubuk ya. Divaksin orang dipasok divaksin. Kemudian alamu sudah tu nak bayar divaksin ni Bapak Ibu. Hanya boleh ambil saja kartunya dan dibayar. Kan bisnis tu Bapak Ibu, mana sadar. Sampai-sampai ya Pak dan Ibu, ambo mengalami je, ambo nanyo di swab tu deh Bapak dan Ibu ya. Jadi kebetulan apa dulu di operasi mato di Padang Center Bu ya. Itu kan Bapak dirawat. Jadi harus yang menjagonya awak tu harus diswab dulu. Padahal punya PJS, kalau siap tak berlaku PJS bayar 100.000 pada dia. Dicuci dong enggak setek. Padahal nak bayar Ibu. Itu harus berpikir situ pada Ibu ya. Jadi kenapa yang menciptakan itu mungkin rohaninya kurang sehat. Maaf pada Ibu ya. Kalau sehat tak bukan begitu dia. Itu nanti Allah marah sama seperti itu. Kenapa manusia itu dilahirkan itu rohani itu semuanya sehat, baik sadonya. Rohani manusia itu semuanya baik ya, tidak ada yang sakit doh. Wa ma indallahi khairan, dan apa-apa yang sisi Allah itu adalah baik. Buruknya dia Allah cemari lah ibu ya. Ada enggak orang baru lahir rohaninya itu buruk? Kan sehat saja ibu ya. Allah dicemarilah lahir ke dunia. Banyak ilmu orang barulah itu ada penyakit. Dalam surah Baqarah dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit kata Allah, maka ditambah-tambah oleh Allah penyakit. Kenapa dia tidak bisa mengendalikan pikirannya tadi? Karena manusia itu adalah punya pikiran, punya hati. Rusak ada pikiran hati tadi. Itulah hati, itulah yang mengendalikan rohani hati itu pada ibu ya. Kata Nabi, iza salahat
Allah, ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal darah, yaitu iza salahat salahal jasadu, iza salahat kalau baik artinya itu baik lo seluruh perbuatan. Tapi kalau buruk, buruk lo perbuatan orang itu, Bapak Ibu. Jadi kita hati-hati Bapak dan Ibu ya. Kenapa Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri fa bima kasabat aydin nas. Terjadi kecelakaan di darat, di bumi, wal bahri dan di laut. Apa sebabnya? Disebabkan oleh tangan manusia, karena ulah manusia, karena pikiran jelek manusia. Itu terjadi pada Ibu ya. Karena itu semuanya karena hawa nafsu yang tidak terkendali Bapak dan Ibu. Jadi penyakit rohani itu ubeknya aduh pada Ibu, penyebabnya juga aduh ya. Sebab penyakit rohani itu namanya penyakit hati. Apa sebabnya ada penyakit itu? Yaitu satu, nifak atau orangnya munafik. Nah, itu Bapak dan Ibu. Banyak orang kok Islam, sadunya Islam tapi dia sholatnya apa tapi dia munafik, ya. Kecil kawan punya lawan, membuktikan dalam lembatan, mencari ada kemauan dan keinginan dia sendiri. Samanya pada Ibu ya ke masjid kalau Bapak ya, kita kan buat baik semua, kita kan orang baik semua. Tapi ada niatnya yang tidak baik, ya ke masjid juga Bapak Ibunya salat dia sama jawab, tapi nya merusak kerja pada Ibu. Contoh, baik ke Mas Haji, ada maunya. Kau pulang Mas Haji, ada berapa orang ribu bagai, ada lain, ada kepentingan diri sendiri. Ada punya orang yang biak oleh Ibu ya. Atau bahkan banyak sekarang kota amal yang orang pada Ibu. Dia pura sholat dia pada Ibu. Itu adalah dia orang Islam bukan dia Islam. Kalau orang kafir jaleh nak niat masuk Mas Haji itu. Tapi karena orang Islam dia Islam tapi munafik ya. Munafik itu orang Islam pada Ibu ya. Apa dia sholat? Apa dia ada keuntungan dirinya punya pergi ke Mas Haji. Ada negara biaknya. Jadi cari di mana pun Ibu ya. Masjid yang agak bagus banyak yang ramai itu banyak munafik. Alhamdulillah pada Ibu ya, Ibu sendiri kena aja tuh musibah tu kena orang ada penyakit rohani di Ibu ya. 2 minggu yang lewat Bapak Ibu ke cerita ya. Jadi kami salat di masjid Nurul Iman Padang. Jadi memang musibah tu karena kesalahan awak, aku sadar tu Bapak Ibu ya. Jadi biasanya masih dulu. Jadi apa? Kau parkir ke belakang jauh kan? Di Gosel lah ke Ciambo. Belakang saya. Belakang. Jadi tu sepi om Ibu. Orang azan. Buka sepatu Bapak Ibu ya. Atan sih ada sepatu orang dulu atan. Pai salat buat duduk kamu ko kalau kamu ko Ibu ya. Sudah salat hilang sepatu tu Bapak Ibu. Tak punya sepatu boleh Bapak Ibu. Jadi aku saja bukan salat sadonya. Jadi kalau dekat Ciambo Ibu ya. Di sepatu ambo kan paling rancang, paling mahal saya buat anakmu balian dia ambo atau itulah berpikir Ibu ya. Tapi karena ingat ma asabaka apa simpa Allah musibah pada kita itu adalah yang buruk karena kesalahan kita sendiri. Asal awak bakal awak angkat tak akan alami. Udah perasaan situ aktif kata-kata Ibu ya. Tadi awak curiga dia kan situ hilang dia kan hilang. Kalau Arab itu sebenarnya Bu ya enggak di kerajaan tapi orang daerah azan mungkin luar sakit orang Ibu Pak ya. Ambo tak bisa jangan nampak dia bukan. Wah, ini ayat tu Bu ya. Oh, bah tadi kau ada suku tadi itu aku nak boleh Ibu ya. Jadi dan dicari itu. Kalau kau nak kembali tidak lama dong. Kau nak boleh itu dong. Wa ikhlaskan salah mudah-mudahan nanti Allah mengganti lebih baik dari itu Bapak Ibu. Jadi kalau lama nyampai itu Allah menguji awak sendiri Bapak Ibu. Ya. Bagi ulama penceramah yang mengatakan kebaikan itu akan diuji ke dirinya sendiri Bapak Ibu. Pasti itu Bapak Ibu ya. Bawa menyampaikan apa tu berdoa dan afala taqul atau kamu menyuruh orang berbaik sedangkan kamu lupa dirimu sendiri insyaallah kan awak suruh orang awak sendiri nak obek tak itu dah. Itu namanya awak kan jadi orang munafik. Jadi ingat itu Bapak Ibu ya. Oh iya sekolah biarlah. Dapat terempat pulang dari ibu itu kan dapat sepatu di Padang tu Bu pulang pengajian sehingga dia di pas azan kan Nurul Iman gitu Ibu ya. Anda sepatu lah bah. Itu lebih Bu. Jadi takana itu kan bisa sebut angka nak. Sebut tadi orang apa cakap Ibu ya. Tapi
Tapi itu setan ya Bu ya. Jadi kita kembalikan pada Allah. Yang mungkin itu amanah segitu punya itu Bu ya. Apa lainnya awak atau awak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak pai tadi nak kecelakaan nak mati itu dah Bu ya. Jadi nak boleh apa cuba seandainya nak boleh andai. Tapi kita terima dengan ikhlas ya. Jadi itu apa Ibu ya? Karena penyakit hati penyebabnya adalah orang yang munafik. Nah, itu penyakit hati itu. Karena lain di bibir, lain di hati, lain di kecian, lain di munafik. Orang munafik tidak bisa percaya. Dia orang Islam. Pajonya berbaik, pajonya rombong sesama, pajonya haji, pajo umrah, tapi yang cilok itu mesti Ibu. Makan aja dia untuk umrah dulu Bu. Hilang tas sama dompet apa Ibu. Dalamnya ada lengkap lah itu ATM sudah hilang Ibu ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Ibu. Kemudian hasad. Ya. Jadi tadi nih munafik, kemudian hasad atau iri hati. Atau penyakit hati itu Ibu. Penyakit hati. Jadi pelihara tuh hasad dengki itu. Ada orang punya wak sakit hati wak. Orang tu iri hati wak, dapat hilang nikmat orang tu. Jadi kalau ada orang punya oto sebelah wak, jangan berang wak. Ini malah bisa menumpang kalau keluar. Jadi menumpang lo nikmatnya tu ya, jangan berang lo. Aduh tu awak ge paku biar bocor pada itu namanya iri hati atau dengki. Kemudian yang ketiga sedih, berduka, lemah keimanan, malas, pengecut, kikir, senang berhutang. Ya, ada orang senang berhutang bukan kepentingannya berhutang juga. Iya payah ya. Senang berhutang. Kemudian suka maniaya orang. Itu senangnya itu, sengsaranya orang dengan senang itu. Itu adalah suatu penyakit hati. Kemudian tabzir, mubazir, Bapak Ibu. Itu mubazir itu penyakit hati. Ya, innal mubazirina akhwatul setan kata Allah kan dalam Quran. Orang mubazir itu adalah bakawan setan. Perbuatan setan yang mubazir tuang hamburkan tidak penting doh. Kadang emak-emak ke pasar, kadang ibu ya tidak perlu di Bali doh. Tidak butuh dah tapi di Bali karena ingin saya. Ya, tiba rumah nak pakai doh itu. Nah, itu bagi yang masih usia muda-muda ya. Ada orang mau Bali sudah itu mubazir. Mubazir itu adalah pekerjaan setan. Kemudian apa nih Ibu? Berdusta atau buhtan berdusta ya. Kemudian takbur sombong termasuk penyakit hati. Banyak saudara-saudara di Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, mungkin nanti ada obat penyakit hati Ibu ya. Sekarang penyebabnya sakit rohani itu adalah karena penyakit hati itu rohani Bapak Ibu ya. Tentu ada penyakit, ada ubahnya Ibu ya. Insyaallah nanti kalau panjang umur masih ada kesempatan kita sampaikan apa tuh penyakit hati itu. Ada ubahnya. Kalau sakit badan ada ubahnya ke dokter. Kalau penyakit hati ada ubahnya Bapak Ibu. Insyaallah nanti mudah-mudahan bermanfaat apa yang sampaikan berlebih untuk Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.